Kritik saya kepada teman-teman itu harusnya kenapa sih mendesaknya kok ke KPK ya? KPK ya gitu. Iya. Kenapa Tapi tidak ke Dirjen Pajak Dia sekalian? aja gitu kan. Harusnya itu kan urusannya pajak dong gitu. Ya. Iya. Kenapa harus KPK? Iya. Arti ya, arti dari terverifikasi itu sendiri maksudnya welcome back to my channel. Halo teman-teman, dunia persilatan mau pendidikan, mau apapun kita ada di sini. Oke, kita kedatangan tamu nih teman-teman ya. Seorang narasumber yang luar biasa nih. Ini tenarnya di Tangerang nih, macannya Tangerang nih. Kita kenalin dulu. Halo Bung, ayo kenalan dulu Bung. Siap. Dengan siapa nih? Dengan Asep. Asep sih terkenal Pak Asep aja. Aktivitas ya cekak-cekek orang ya. Orang yang ya pejabat-pejabat lah. Cekak ngobrol biasa, santai, wawancara, bikin berita, itulah. Berarti teman-teman nih, narasumber kita nih berprofesi sebagai wartawan dan jurnalistik. Sama ya wartawan dengan jurnalistik Bung ya? Kalau wartawan itu orangnya, Wartawan orangnya. kalau jurnalistik itu kegiatannya. Atau profesi ya? Wartawan itu profesi sebenarnya. Wartawan profesi. Orangnya. Apa namanya Objeknya. tapi kegiatan yang dia lakukan oleh dia itu jurnalistik ya, maksudnya dalam proses pencarian berita, kemudian mengumpulkan informasi, jadi mengumpulkan informasi, terus kemudian mengolah informasi dan menyebarluaskan informasi. Tapi informasi juga yang benar-benar kredibel gitu, maksudnya gini, ketika ada terpercaya ya? Iya, kredibel itu. Maksudnya ketika ada kebakaran misalnya, kebakaran siapa sih pihak yang menyatakan bahwa itu adalah kebakaran? Bisa RT setempat, bisa juga saksi pertama yang mengalami, yaitu keluarga tersebut misalkan, atau kalau itu kebakaran rumah, kalau gudang ya pemilik gudang atau pengelola gudangnya, kemudian dari BPPD atau Badan Penanggulangan Bencana, biasanya masyarakat nyebutnya damkar sama kepolisian. Nah, kepolisian ini dia memastikan ini dugaan kebakarannya apa karena ada human error atau misalnya Berarti menganalisa dia. Iya, dia olah TKP. Olah TKP. Biasanya teman-teman mewawancarai Polsek, Polres ini lanjutan. Jadi awal dari kejadian peristiwa. Ya, kebakaran dulu, kemudian diberitakan, habis itu dia running beritanya itu ya penyebab kebakaran itu. Jadi jurnalistik itu nggak sembarangan. Jadi ada uji kompetensinya juga. Nah, berita itu makin kredibel kalau narasumbernya juga kredibel. Jangan sampai misalkan gini, yang berbicara lingkungan hidup bukan ahlinya, tapi dia bicara soal ngerti gitu. Iya. Itu yang informasi yang sesat dan menyesatkan masyarakat gitu. Sesat-sesatkan, hati-hati itu buat narasumber ya. Terus jangan sok tahu lah. Katakan yang sebenarnya. Kalau emang tahu ya tahu. Kalau memang nggak tahu ya sudah, katakan nggak tahu. Jangan sok tahu. Yang mengakibatkan nantinya itu berita itu menjadi apa pun ya. Nah itu. Nah ini kita mau seru. Kita mau bincang-bincang lagi nih jauh lebih dalam nih. Tapi sebelum bincang-bincang kita mau tahu dulu nih latar belakang Bang Asep nih untuk menjadi wartawan atau jurnalis apa sih? Jurnalis. Kalau itu kayaknya jauh banget ya. Jadi awal mulai saya itu orang yang suka demo. Waduh, aktivis dong? Iya. Belum bisa sih dibilang aktivis ya. Suka demo aja. Saya di organisasi eksternal mahasiswa. Saya suka demo. Bagian demo itu saya yang membuat agitasi dan propagandanya. Jadi saya yang membuat agitasi dan propaganda demo itu, misalkan soal RPJMD gitu kan. Saya itu yang membuat satu kertas HPS itu. Ternyata ini dalangnya nih, dalangnya nih. Iya. Oke, terus Bu. Jadi ya selain saya membuat itu kan saya harus menguasai tema. Iya. Jadi saya juga yang mengumpulkan anak-anak, kemudian melakukan diskusi
setelah melakukan diskusi isunya apa ya, gitu ya. baru kita kesepakati misalkan grand design aksinya apa gitu ya, misalkan memberikan kartu merah kepada pemerintah daerah atas pencapaian RPJMD. Ini yang pernah saya lakukan di Cilegon. Cilegon, kemudian saya yang membuat agitasi dan propagandannya. Jadi satu kertas HPS itu saya buat 4 lembar. Jadi hanya pembukaan, kalimat inti, penutup yang emang bahasanya harus kita tahu bahasa orang-orang masyarakat ya, misalkan pada umumnya. Oh maksudnya abang nih orasi juga gitu di dalamnya? Iya, saya orasi. Wah, luar biasa. Karena kebiasaan sering membuat itu ya, jadi kan kalau saya demo tuh satu HPS dibagi 4, kemudian saya fotokopi 100 lembar. Jadi ada 400 kertas saya, hasil rilis lah gitu, yang dibaca oleh 400 orang. Nah itu saya bagikan dulu ke masyarakat, karena terbiasa melakukan itu. Akhirnya saya tanya-tanya, kok demo ini masuk berita ya? Akhirnya saya tanya-tanya, nah jadilah saya wartawan. Jadi itu dasar ketertarikan abang ya buat jadi seru nih kayaknya jurnalistik gitu. Seru nih wartawan, dunia media segala macam. Jadi bisa diungkapin apa keluh kesah masyarakat, apa keluh kesah apa yang kita alamin, jadi diungkapin. Nah itu seru ya. Oke, ini ada nggak sih bang nih kira-kira suka citanya, dukanya segala macam di dunia jurnalis nih? Suka citanya ya, dukanya dulu lah. Nah, dukanya dulu. Dukanya gini, saya waktu itu di Tangerang Express baru 5 hari. 5 hari kerja. Ada kejadian masyarakat melakukan blokade jalan di Legok Jalan Raya Malang, perbatasan Legok dengan Bogor. 2018 Desember. Saya kan masuk 19 Desember 2018. Itu kejadian 5 hari lah setelah itu. Jam 10 malam. Udah mau deadline halaman 1 kan. Wah. Beran ya kan? Iya. Berarti kan saya harus wawancara itu camat, kemudian juga disub. Ya benar keterkaitan ya. Ya, karena ini kan arus lalu lintas gitu ya, kan. Kemudian konteks dari konten dari masyarakat melakukan protes jalan itu karena ada Perbup tentang pembatasan jam operasional truk angkutan tanah. Iya. Banyak dampaknya dari Solo kan. Hancur tuh jalan tuh. dibangun hancur lagi ya. Oke terus. Saya bingung kan. Siapa gitu kan? Akhirnya kantor ngasih tuh, ini nomor Kadisub waktu itu Bambang Mardi, Kadisub Mardi. Boleh sebut merek ya? Iya boleh lah, karena narasumber kan. Boleh. Pak, saya nggak kenal nih camatnya, udah Kadisub aja dulu. Ya. Karena ini 1 jam lagi kita harus deadline percetakan harus rilis. Itu saya dikejar sampai 3 kali nelpon saya gak diangkat sama dia. Udah stres kan pikiran itu udah gimana gitu. Saya udah saya bikin naskah dulu dari video yang didapat kantor itu. Saya coba narasikan videonya kita berdurasi 1 menit 41 detik. Itu masyarakat udah banyak yang terjebak macet ya karena 2 arah tuh. Iya, ditutup batu kerikil sama pasir. Terus kemudian apa yang dibicarakan dalam konten video itu saya tulis narasi. Habis itu alhamdulillahnya Kadisub itu telepon. Jadi stres saya itu di situ. Jadi terobati. Iya. Tapi stresnya tuh di mana posisi kita udah jam deadline, ada peristiwa besar, kita harus melakukan wawancara. Jam 10 malam. Anak-anak mau tidur itu kan. Iya. Terus kemudian gini, kalau hari Senin saya kan Minggu malam deadline kantor jam 12 ngobrol proyeksi besok mau kemana, kemudian jam 2 pulang sampai rumah jam 3. Hari Senin saya harus ikut apel. Jadi dukanya itu 6 bulan pertama saya jadi wartawan. Dukanya saya nggak tahu ini apa daerahnya. Saya harus gimana, isu apa, akan kemana, belum ada. Bukannya karena dari atasan langsung muka ada. Iya. Tapi ada beberapa proyeksi. Tapi awal dulu jadi redaktur saya mendidik dilepas dulu. Begitu saya mentok baru redaktur ada tuh. Bantu begini. Dukanya di situ. Saya sampai tipes.
Sampai tipes bengek. Tapi malah gede badannya. Iya. Malah gede badannya. Jadi setelah tipes itu saya diucapkan selamat kamu jadi wartawan. Woi, lulus dong. Udah nggak perlu diragukan lagi dong. Iya. Wah, naik gitu Iya. kan. Untuk senangnya nih ada nggak nih? Senangnya itu pas dapet iklan. Waduh, kenapa gajian loh? Iya. Ya dapat bini gitu kan. Jadi pada saat Oke. dapat iklan itu pertama saya nggak kenal orang. Tiba-tiba ada yang kontak, Mas, saya dari dinas ini, saya mau iklan nih kata saya. Ada komisi nih. Komisi nih. Senangnya di situ. Selebihnya mungkin ya suka dukanya. Ya, Tapi enjoy aja. oke, menarik ya. Ini luar biasa nih ternyata suka duka di jurnalis itu bukan nggak ada. 6 bulan tipes bro. 6 bulan tipes tapi badannya gede. Oke, ada lagi nih ini bang. Sekarang nih saat ini yang kita tahu pemerintah tanpa media itu kurang berjalan dengan semestinya ya. Ini menurut abang isu-isu yang panas apa aja sih? Khususnya kita nggak bicara luas dulu ya nasional, kita bicara coba wilayah kita dulu Tangerang bang. Nah ini apa nih yang lagi hot nih ya? Yang lagi hot itu sekarang gini, Kabupaten Tangerang itu sudah dipimpin Bu Jaki Iskandar selama 2 periode. 2 periode tuh. Artinya ini periode terakhir. Periode terakhir betul. Beliau nggak bisa nyalon lagi. Nggak bisa ngomong. Jaki ini nggak bisa nyalon lagi. Ini calon-calon udah ada. Udah Udah ada yang genit ke masyarakat. Abang tahu? Tahu. Tapi disebutin kan nih? Nggak boleh. Jangan dulu. Iya. Jangan dulu. Cuman itu. Rahasia. Cuman itu mereka nggak mau tampil ke publik. Why? Nggak mau Kan masyarakat mendeklarasikan butuh dulu. tahu. Mungkin karena peta politiknya pileg dulu kali ya. Strategi marketing bos. Iya. Tapi kan Oke, sebenarnya oke. gini, kalau pileg dulu itu bisa membuat peta politik emang berubah drastis. Hasil pileg 2024 itu bisa merubah peta politik drastis. Ini saya bukan ngomong sebagai pemerhati politik ya. Iya. Tapi saya ngobrol, sering sharing dengan orang-orang partai, kemudian dengan orang-orang dewan gitu ya, dengan senior-senior saya itu kesimpulannya di situ, mereka nggak mau genit dulu karena pileg 2024 bisa merubah peta politik. 2024 ini ya. Rame dong. Tapi ini oke, itu sudah kita jawab ya. Isu yang hangat tentang RPJMD dan calon itu udah ramai sekarang ya. udah cawe-cawe mereka ke masyarakat. Cawe-cawe bro. Harusnya sih walaupun belum dimulai ya, ini kan kampanye kita belum dimulai ya, tapi minimal masyarakat tahu gitu kan, harusnya mereka langsung terjun ke masyarakat, kendalanya apa, segala macam apa, harus kan seperti itu ya. Menurut Bang Asep sendiri nih, ada nggak sih permasalahan yang tiba-tiba lenyap, yang lagi rame-ramenya, atau hilang dengan sendirinya? Nah itu Kalau itu ada. atau tidak terselesaikan kah atau apa? Nah kita tahu sendiri, masyarakat kan butuh tahu. Masyarakat kan tanpa adanya media, tanpa adanya kayak abang ini sosok pahlawan gitu kan, nggak tahu apa bang. Nah ini Bukan pahlawan sih. abang nih apa? Superman. Ada isu itu ada isunya soal LHKPN wakil bupati. Yang kemarin panas tuh. Iya. Oke. Kalau menurut saya sih gini, sebenarnya isu itu selesai. Selesai itu dengan gini, dengan dia membuat konferensi pers bahwa dia jujur melaporkan harta kekayaan itu versi mereka. Tapi dalam benak saya tuh gini, sebenarnya itu bisa selesai kok. Bisa selesai gini aja. Orang pejabat penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan. Ya. Ketika dia melaporkan harta kekayaan, itu kan nanti ada surat dari KPK Ya. bahwa itu sudah melaporkan harta kekayaan. Ada surat lagi yang sudah terverifikasi. Jadi nggak usah muter kemana-mana gitu. Tinggal bilang aja saya sudah melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Ini sudah diverifikasi. Nah ini yang ngegantungnya tuh di situ. Nggak ada jawaban itu dari pihak bupati. Itu yang saya heran. Jadi
dianggap ngambang. Nah. Jadi para awak media ini masih mencari-cari gitu ya, Bukan, atau apa? masyarakat awam membacanya ngambang Oh, ngambang. karena tidak ada jawaban itu dari Iya, wakil iya. bupati. Ketika saya pun datang ke sana, mereka juga kebingungan. Saya ini tamu, Mas. Tamu yang diundang Hah? oleh salah satu orang lah ya, Salah salah satu satu orang, orang terdekat wakil bupati mengadakan konferensi pers, menghadirkan di situ katakanlah jubir lah. Tapi Jubir. mereka nggak mau disebut jubir. Tapi kan dia yang menyampaikan. Nah itu. Tapi akhirnya wakil bupati itu memberikan jawaban, memberikan jawaban yang langsung dari dia gitu, kepada masyarakat lewat media itu, bahwa dia udah jujur melaporkan seluruh harta kekayaan. Padahal tidak perlu seperti itu, karena sudah ada terverifikasi. Dan kritik saya kepada teman-teman itu harusnya, kenapa sih mendesaknya kok ke KPK ya? KPK ya gitu. Iya. Kenapa Tapi tidak ke Dirjen Pajak Jadi sekalian? banyak gitu kan. Harusnya itu kan urusannya pajak dong gitu. Ya. Iya. Kenapa harus KPK? Iya. Arti ya, arti dari terverifikasi itu sendiri maksudnya itu lolos kah? Ya, Atau sudah memang- lolos. lolos? Itu Berarti- sudah lolos. Berarti aman dong, wajar dong bahwa itu Sudah dinyatakan wajar oleh KPK. wajar dong. oleh Terverifikasi, KPK. kan? Terverifikasi. Jadi harta kekayaan itu didapat setelah menjadi wakil bupati atau sebelum wakil bupati? Kalau pengakuan orang-orang sekitarnya, beliau ini sudah kaya sebelum jadi wakil bupati. Bahkan sebelum jadi ketua dewan udah kaya. Jadi posisinya begitu. Sebelum menjadi apapun udah kaya. Udah kaya. Udah kaya. Terus dia mau ngapain jadi? Mungkin mau ibadah kali. Mau ya. ibadah. Iya. Berarti mau mengabdikan dirinya itu terhadap rakyat. Iya, khusus masalah. Kabupaten Tangerang gitu kan, yang memang benar adanya tuh harus gemilang, harus diperhatikan oleh wakil bupati kan gitu. Jadi yang namanya bisnis itu dikesampingkan dulu lah gitu kan. Nah, fokus dia adalah menjadi pemerintah dan berbakti pada rakyat. Dan mungkin saat itu seperti ini kali Bang ya. Iya. Ya, ada lagi Bang. Seru ini, menjadi panas juga nih. Iya. Itu munculnya di tahun politik. Di tahun politik ya. Jadi di tahun politik setelah pendaftaran bacalek itu kan sudah masuk tahun politik. Ya? sudah masuk tahun Karena politik sudah ada tahapan dari KPU, dari KPU. pemberkasan gitu kan, penentuan nomor urut nanti dari partai. Itu kan sudah masuk tahun politik nih. Nah itu muncul. Oh, muncul. Serunya tuh di situ. Iya ya, kenapa bertepatan di pas Tahun politik. Tapi apa memang ada indikasi mau naik gitu? Ya kalau melihat informasi, melihat gestur ya, melihat gestur, mendengar informasi dari orang-orang sekitarnya sih kayaknya jadi calon. Jadi calon. Ya nggak apa-apa. Calon. Ya hak Iya. kebebasan untuk bermerdeka gitu kan, mau gua nyalon bupati atau kagak, mau nyalon RT-nya Thailand kayak atau Kamboja, nggak apa-apa, hak dia bebas. Nggak ada yang melarang gitu kan. Iya. Aduh, menarik nih, cuma durasi ya. Durasi cukup panjang, tapi selain itu nggak ada lagi Bang yang isu-isu hot atau apa. Wah, ini ada yang Isu hot di Kabupaten Tangerang ini yang tadi sempat disinggung oleh Bupati itu infrastruktur jalan baru ini. baru. Jadi disinggungnya begini, karena 2 tahun Kabupaten Tangerang Iya. terdampak pandemi COVID ya, di mana seluruh anggaran itu untuk infrastruktur segala macam itu dipangkas untuk kesehatan. Untuk COVID Untuk itu ya. kesehatan di tahun pertama, kemudian di tahun kedua kesehatan plus ekonomi. Ekonomi di sini untuk menjaga daya beli masyarakat ya. Karena disitulah akhirnya ada namanya dana-dana bantuan kepada masyarakat. Baik yang dari desa, Bansos. dari dinsos gitu kan, dari kecamatan, dari polsek, kemudian dari Koramil juga yang berupa beras, segala macam itu terus mengalir tuh, menjaga daya beli itu, menjaga daya beli untuk menjaga permintaan terhadap barang. Nah, karena 2 tahun terpangkas oleh pandemi ya, ini baru start lagi. Jadi 2020, Balik ke infrastruktur 2021, ya 2020, 2021 pandemi, 2022 juga target-target jalan itu belum maksimal diakui oleh beliau tadi. Dan makanya di tahun ini tuh digenjot. Semua jalan itu sekarang harus rapi, ya. harus rapi Di akhir tahun ini. di akhir tahun ini. Dan ini yang paling banyak dikeluhkan netizen ya. Jadi ketika Pemda misalkan memposting apa, komentarnya pasti jalan. Komentarnya Berarti- jalan.
netizen itu power netizen. Iya. Jadi posting misalkan Iya. Instagramnya Pemkab Tangerang ya, posting misalkan kegiatan bupati Iya. yang tidak bersentuhan dengan infrastruktur nih temanya nih. Iya. Tapi komentar netizen itu semuanya soal jalan. Ada yang menyinggung jalan yang di Dadap, ada yang menyinggung jalan di Legok, ada juga yang di kecamatan Cisoka, Soreang, dan beberapa kecamatan yang lain lah. Pasar Kemis juga masuk gitu. Dan alasannya karena masuk akal. Kalau menurut kita di para wartawan itu masuk akal karena memang 2 tahun pandemi. 2 tahun. 2 tahun pandemi. Oh, tapi ini ada analisa saya nih. Ini menurut saya, Bang ya, analisa saya. Kalau menurut saya gini, ketika pandemi itu terjadi, itu kan ruang lingkupnya bukan daerah doang, Bang, nasional. Nah, harusnya itu kan pemerintah ada yang namanya dana bantuan lagi di luar itu. Apakah harus dipangkas dari infrastruktur? Ya infrastruktur gitu kan. Dan yang di luar itu logis nggak sih gitu kan? Dia pangkas diambil dari situ gitu. Enggak, kalau dana transfer dari pusat itu ada 2 sifatnya. Ada 2. Sepengalaman saya melakukan pemerintahan ya. Jadi ada dana alokasi khusus, ada dana alokasi umum. Nah, dana alokasi khusus juga itu sifatnya khusus. Misalkan dari pusatnya itu untuk pembangunan sekolah ya harus digunakan untuk sekolah. Nah, dana alokasi umum ini bisa digunakan bebas oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Dan gini, menurut saya logis kenapa terhambat itu dalam masa pandemi. Satu, karena pada saat itu untuk vaksinasi, kegiatan vaksinasi ya. Jadi vaksinnya disediakan oleh pemerintah pusat. Yeah. Tapi untuk jarum suntik, untuk masyarakat melakukan vaksinasi, untuk menjaga daya beli, itu ditanggung ke daerah. Itu berarti kategorinya umum. Itu bisa dari pendapatan Kabupaten Tangerang asli, PAD asli, bisa juga dari dana alokasi umum. Emang pemerintah pusat nggak kasih? Pemerintah pusat juga kayaknya lagi iya, karena semua ekonomi itu turun kan pada saat Covid ya. Dimana kita kerja, karyawan tuh kerja, gaji full dikurangin gitu kan, sehingga pendapatan negara juga kurang. Kita bayangin aja, pemerintah beli vaksin, dari Sinovac, Pfizer gitu kan, dan beberapa jenis vaksin lainnya, itu kan menggunakan dana masyarakat juga. Dimana kan, tapi di satu sisi masyarakat daya belinya menurun, kemudian pendapatan juga menurun. Yang karyawan pabrik tadinya dia full, ada yang pengurangan. Jadi ekonomi semua lagi nurun. Kalau menurut saya sih masuk akal. Tapi itu dibebankan kepada rakyat, Bang. Harusnya kan ya jadi sepanjang akhirnya ujung-ujungnya ini loh. Ini maaf, sedikit kritis juga sih, artinya apa bisa sih dikatakan bahwa pemerintah berbisnis dengan rakyat? Oh enggak. Selama ini sih kalau saya lihat enggak. Walaupun memang mungkin ilmu yang di atas saya bilang bahwa masyarakat pemerintah berbisnis sama masyarakat gitu. Iya. Selama saya liputan di Kabupaten Tangerang belum saya temukan itu. Belum ditemukan. Tapi aman-aman aja ya. Iya, jadi saya belum bisa ngomong itu. Oke, menarik teman-teman ya. Ini berhubung kita nggak bisa panjang-panjang, durasi juga. Ini bakal kita lanjut nih. Yang terjadi di Tangerang atau di tingkat nasional atau yang selama ini dari media, apa sih yang diketahui oleh media? Karena menurut saya pribadi sih nggak semua tahu. Nah, kan banyak jalan-jalannya tuh dari media cetak, online, YouTube atau apa. Nah, kebebasan itu bukan berarti disalahgunakan. Banyak kebebasan itu disalahgunakan apa? Mengkritiknya itu yang aneh-aneh, yang berujung kepada penghinaan segala macam. Nah, pemerintah akhirnya ada pemikiran suatu statement bahwa pemerintah media online tuh atau media sosial itu mengolok-olok pemerintah segala macam. Nah, itu ada bahasa seperti itu, Pak. Kalau ini harus dibedakan ya antara konten kreator dengan jurnalistik. Kalau jurnalistik itu ketika ada kesalahan dalam penyebarluasan informasi, maka ada hak jawab bagi pihak yang dirugikan. Dan medianya juga wajib memuat itu, wajib memuat hak jawab.
kemudian juga melakukan permintaan maaf minta maaf. bahwa telah Ya. salah melakukan penyebaran informasi. Nah, begini ya, untuk konten kreator itu dia masuknya kepada undang-undang ITE. ITE. Jadi ini juga harus dibedakan antara Bedakan medsos ya, misalkan dengan media mainstream. media. Media mainstream itu ada banyak tahapannya. Dia kan dilindungi oleh undang-undang pers. Ya. Jadi untuk didapatkan bahwa dia adalah benar-benar perusahaan media, itu PT-nya harus PT media. Media. Tidak boleh ada PT yang lain. Yang lain betul. Jadi bidang usahanya hanya media satu. Hanya media satu. Betul. Kemudian juga ada di situ disebutkan bahwa redakturnya siapa, wartawannya siapa, pimpinan redaksinya siapa, dan pimpinan redaksi ini harus mendapat. Sebelum ke situ saya jelasin dulu. Boleh. Jadi ada namanya jenjang uji kompetensi wartawan. KW. UKW ini dari Dewan Pers. Dewan Pers. Dewan Pers ini yang melakukan. Sebenarnya wartawan itu kompeten nggak sih? Gitu tuh. Ini banyak istilah. Iya. Jadi yang dikatakan kompeten itu sudah lulus dari uji kompetensi. Standarisasinya lah ya. Ya, uji kompetensi wartawan. Jadi ada yang tingkatan muda, madya, dan utama. Nah, tingkatan muda itu ya wartawan, biasa reporter di lapangan. Kemudian yang madya ini untuk jenjang redaktur. Bisa juga wartawan yang sudah 3 tahun melakukan peliputan. Setelah dia mendapatkan kartu muda nih, kemudian 3 tahun berikutnya masih jadi wartawan, dia bisa ngambil untuk jenjang madya. Setelah dia ngambil jenjang madya, 3 tahun berikutnya itu baru dia boleh untuk ngambil jenjang utama. Nah, jenjang utama ini kualifikasi dari Dewan Pers itu harus pimret di media mainstream itu dia harus jenjang utama. Jadi nggak bisa asal-asalan. Nggak bisa asal-asalan. Nggak bisa nih, asal-asalan. selama ini ribuan media online nih sesuai nggak prosedur itu kan? Itulah bagi teman-teman, saya sih mengharapkan untuk terus mengikuti Dewan Pers ya. Maksudnya dia melaksanakan uji kompetensi wartawan, kemudian juga ada ada sertifikat dari Dewan Pers untuk perusahaan pers. Jadi ada 2 jenis, ada sertifikasi yang bersifat administrasi, kemudian ada yang faktual. Faktual itu Dewan Pers datang nih ke kantornya mana sih? Kantornya mana sih? Oh ini sesuai gak dengan alamatnya? Iya. Oh sesuai. Berarti ada audit seperti itu juga ya? Ada dari Dewan Pers ada. Kemudian kalau misalkan di situ ada nggak ruang rapat redaksi, ada nggak untuk wartawan gitu kan, melakukan pengetikan berita. Misalkan ada di situ ada tiga komputer, tiga-tiganya dinyalakan oleh Dewan Pers, kemudian diuji ya, bener nggak, nyala nggak, terus wartawannya juga dipanggil, coba nyalain komputer, lain, misalkan udah bener nih prosedurnya, coba buka Word, coba ketik berita, oh benar nih, jalan berfungsi, yaudah, coba simpan. Coba matiin. Harus bisa itu. Sampai sedetail itu. Karena verifikasi faktual. Jadi ada ada verifikasi dari Dewan Pers itu. Nah, ini mungkin selanjutnya lah. Oke, siap. Ini menarik ya. Tapi nanti kita bakal ulas lagi seberapa jauh ini kameramen udah teriak-teriak aja kan. Oke, bakal kita lanjut nanti bincang-bincangnya dengan rekan kita nih yang luar biasa. Next tentang beritanya apa aja dan ikuti terus perkembangannya. Baik, kita tutup sesinya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.